Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat sore Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya minggu kedua atau sekarang jadi minggu ketiga itu menjadi minggu pertukaran pelayan ibadah ya, atau pelayan kebaktian atau pertukaran pengkhotbah sinode wilayah Jawa Tengah. Tapi karena ada pandemi corona ini, maka pertukaran itu tidak bisa dilaksanakan. Namun tema itu tetap diberikan
berikan untuk kita semuanya di minggu yang ketiga itu, yaitu tema ibadah kita pada hari ini adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tema ini akan kembali mengajak kepada kita apa itu arti ibadah. Menurut Tuhan Yesus, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini ternyata tidak mengekspresikan ibadah dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana Tuhan pernah mencela ibadah atau perayaan-perayaan keagamaan orang Israel karena ibadah mereka tidak mencerminkan ibadah yang Tuhan kehendaki. Maka dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 akan mengingatkan kita ibadah yang bagaimana supaya berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-14 sampai 15 berkata demikian. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini salah satu ekspresi ibadah yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga ibadah orang Israel itu menjadi beban bagi Tuhan. Kita berharap ibadah kita tidak menjadi beban bagi Tuhan, tetapi ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, barisan umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika Engkau datang, kedatangan-Mu untuk mentransformasi, memperbarui ibadah yang salah menjadi ibadah yang benar. Dan sejak Engkau hadir itulah kami orang-orang yang mengakui dan percaya kepada Engkau. Seharusnya ibadah kami adalah ibadah yang seperti yang Tuhan sudah ajarkan, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ampunilah kami kalau dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami jauh mencerminkan ibadah dalam roh dan kebenaran. Layaklah kami ya Tuhan untuk datang menyembah kepada Tuhan pada hari ini, oleh karena Engkau sudah mengampuni salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya yang saya bacakan
di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari saudara sekalian kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali belajar kehendak firman Tuhan, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa memahami firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami dapat mempraktekkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Ya demikian saudara bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara sekalian yang tidak hanya mendengar tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, telah kita ketahui bersama bahwa karena pandemi corona ini, maka ibadah di rumah itu menjadi salah satu pilihan kita untuk tetap melakukan ibadah kepada Tuhan. Ada dua bentuk ibadah di rumah yang telah kita lakukan selama ini saudaraku, yaitu secara online, di mana saudara yang di rumah itu bisa mengikuti ibadah lewat channel YouTube, ya, secara khusus GKI Parakan, ya, channel YouTube GKI Parakan. Dan juga kita biasa juga melakukan ibadah di rumah secara offline, ya, tidak dengan jaringan internet, tapi lewat lembaran renungan atau khotbah atau rangkuman khotbah yang dibagikan begitu, ya, dan juga liturgi yang sudah juga dibagikan, yang disediakan oleh majelis jemaat. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, banyak respon, ya, yang saya dengarkan ketika orang-orang itu melakukan ibadah di rumah, ya. Secara khusus bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut ibadah secara onsite oleh karena tidak memenuhi syarat protokol kesehatan. Sehingga mereka akhirnya dalam tanda kutip agak terpaksa untuk melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing, saudaraku. Dan beberapa respon yang sempat saya dengarkan, saudaraku, mereka mengatakan bahwa kalau ibadah di rumah itu rasanya belum merasakan ibadah yang sebenarnya. Ya. Apakah betul, saudaraku? Jadi rasanya tuh kalau ibadah di rumah tuh sepertinya belum ibadah kalau belum beribadah di gereja. Apalagi ditambah dengan adanya kesulitan-kesulitan teknis yang lainnya, saudaraku. Misalnya ketika lihat channel di YouTube, ya, ibadah di YouTube, tiba-tiba jaringannya trouble atau ada gangguan. Ada juga yang mengatakan, wah kalau dipakai HP enggak kelihatan di tulisannya itu, ya. Jadi capek begitu. Ya. Dan itu kesalahan-kesalahan atau hal-hal teknis yang seringkali membuat saudara-saudara kita yang beribadah di rumah itu kurang bisa menikmati ibadah di rumah itu, saudaraku. Saudaraku, kalau kesalahannya atau kalau kesal mereka itu tidak bisa menikmati ibadah di rumah oleh karena hal-hal teknis tadi itu, saudaraku. Jaringannya terganggu, ya, internetnya terganggu, tulisannya kurang jelas, HP-nya kecil begitu, itu bisa dipahami, saudaraku. Tetapi kalau kesalahannya adalah mereka tidak bisa menikmati ibadah di rumah oleh karena mereka itu punya pemahaman yang salah terhadap ibadah itu sendiri, saudaraku. Maka itu yang perlu dikoreksi, saudara. Kalau mereka mengatakan kalau belum beribadah di gereja itu saya belum merasakan ibadah, saya kehilangan sukacita, sepertinya belum ibadah dengan sebenarnya, saudaraku. Maka itu yang perlu diluruskan pemahaman yang seperti itu, saudara. Karena itu, saudaraku, Sinode Wilayah Jawa Tengah mungkin dengan melihat kondisi jemaat di Sinode Wilayah Jawa Tengah ini dalam kondisi pandemi ini,
Maka sengaja tema ini diangkat, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itulah pada hari ini fokus khotbah saya atau renungan yang akan kita renungkan bersama-sama itu adalah ayat yang ke-24 saudaraku dalam bacaan tadi itu. Saya tadi kebablasan sampai ayat 25. Di sana dikatakan demikian saudaraku. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, ada dua hal yang ditekankan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan makna ibadah kepada Allah itu. Yang pertama saudaraku, ibadah itu adalah perjumpaan dengan roh Tuhan. Ya. Kata roh di situ bukan rohnya manusia, tetapi rohnya Tuhan. Dan sifat roh itu, saudaraku, itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya Allah itu tidak hanya hadir di dalam tempat atau ruangan tertentu. Misalnya Allah itu hanya hadir di gereja. Allah hanya hadir di tempat-tempat yang kita anggap suci. Tetapi Allah tidak hadir di tempat di luar gereja sana. Di tempat kerja Allah tidak hadir. Di keluarga Allah tidak hadir, ya. Di tempat tinggal kita Allah tidak hadir. Bukan seperti itu, saudaraku. Jadi Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang kehadirannya tidak dibatasi oleh ruangan tertentu. Dimanapun kita berada, Allah selalu hadir di sana. Dan juga Allah itu tidak hadir hanya pada saat waktu tertentu. Misalnya Allah hanya hadir pada hari Minggu saja. Hari Senin sampai Sabtu Allah tidak hadir. Bukan seperti itu, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Tuhan itu adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Allah tidak hanya hadir di gunung, tapi di semua tempat. Karena itulah di dalam ayat yang ke-21, saudaraku, Tuhan Yesus menyinggung, saudaraku, dua tempat yang dianggap suci oleh orang Samaria dan orang Yahudi, saudaraku. Dikatakan dalam ayat yang ke-21, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Di gunung ini mengacu kepada gunung yang biasa atau dianggap oleh bangsa Samaria itu gunung yang suci. Atau gunung Gerizim namanya itu. Tempat yang suci di mana di sanalah mereka itu seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka menyembah kepada Tuhan. Ya. Dan bukan juga di Yerusalem. Sementara orang Israel itu punya anggapan bahwa Allah yang suci itu akan hadir di Yerusalem. Kalau Yerusalem itu juga tempatnya itu di atas gunung, saudara ya. Bait Allah dibangun di atas Bukit Sion. Jadi Yerusalem ini mengacu Bukit Sion di mana bait Allah itu dibangun di sana. Jadi pada saat itu, saudaraku, manusia punya pemahaman bahwa di atas gunung itu adalah sebuah tempat yang dekat dengan surga. Tempat di mana Allah itu ada di tempat yang tinggi. Maka biasanya, saudaraku, orang-orang kuno, agama-agama purba itu membangun tempat-tempat suci mereka itu di dataran tinggi. Di tempat yang tinggi, saudaraku. Karena mereka punya konsepsi, punya pemahaman bahwa semakin rumah ibadah mereka dibangun di tempat di bukit yang tinggi, itu dekat dengan surga. Kalau kita melihat di dalam
sejarah kehidupan bangsa kita, candi-candi yang dibangun di negeri kita rata-rata kebanyakan di atas bukit, saudara. Betul tidak, saudara? Di Dieng itu ada candi ya. Di Liangan itu juga di atas gunung kan, di tempat yang tinggi. Borobudur juga di atas bukit, saudaraku. Karena manusia purba punya pemahaman bahwa gunung itu adalah tempat yang tinggi yang dekat dengan dewa atau Allah di mana berada, saudara. Tetapi kehadiran Yesus, saudaraku, ingin mengubah pemahaman yang seperti itu. Bahwa kehadiran Allah itu tidak hanya berada di tempat-tempat tertentu dan juga tidak hanya hadir pada waktu-waktu tertentu. Tapi Allah itu tidak dibatasi kehadirannya oleh ruang dan waktu, saudara. Nah, bukankah seringkali, saudaraku, di dalam kehidupan kita secara tidak sadar kita itu juga punya pemahaman seperti orang Samaria dan orang-orang Israel ini. Kita punya anggapan bahwa Allah itu hanya hadir di gereja. Setelah kita keluar dari gereja, kita punya anggapan Allah tidak bersama dengan kita, Allah tidak hadir bersama dengan kita. Di tempat kerja kita tidak menyadari Allah juga hadir di sana. Ketika kita menempuh perjalanan seringkali kita juga lupa Allah juga bersama-sama dengan kita. Bukankah juga seringkali kita meragukan Tuhan? Pada waktu kita susah, punya masalah, punya pergumulan, kita seringkali bertanya dan meragukan Tuhan. Tuhan itu ada atau enggak sih? Betul enggak, saudara? Tetapi pada waktu kita sukses, berhasil, amin, Tuhan selalu bersama dengan saya. Tetapi ketika hidup kita dirundung duka, dirundung masalah, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kau di mana sih Tuhan? Betul enggak, saudara? Kalau kita punya perilaku yang seperti itu, berarti kita punya pemahaman bahwa Tuhan itu hanya hadir di tempat yang tertentu. Dan kata lain, ibadah kita jangan-jangan tidak di dalam roh Tuhan. Dan juga kita melihat di sana, saudaraku, pemahaman bahwa Allah itu hadir di mana dan kapanpun juga, saudaraku. Itu pada akhirnya mempengaruhi pola atau bentuk relasi kita itu dengan Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-23 ya, bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh, saudara. Menyembah Bapa dalam roh. Jadi orang-orang yang menyembah di dalam roh itu relasi dengan Tuhannya itu seperti relasi keluarga. Bapa dan anak. Tidak dikatakan di sana seperti orang yang menyembah monster yang menakutkan itu dalam roh, bukan. Bukan dikatakan menyembah hakim dalam roh, tidak. Tetapi menyembah Bapa dalam roh. Jadi kalau kita menyadari, saudaraku, bahwa kita menyembah Allah dalam roh, dimanapun kita berada, kita selalu merasakan kehadiran Tuhan. Dan dalam kondisi apapun kehidupan kita, kita selalu merasakan dan mengalami Allah bersama dan hadir dalam kehidupan kita. Maka itu menunjukkan relasi kita dengan Tuhan itu relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Relasi yang intim. Bagaimana kita mengukur relasi kita intim, dekat atau tidaknya dengan orang tua kita, saudaraku? Itu bisa diukur dengan kepekaan kita, ya, terhadap kondisi orang tua kita atau anak-anak kita. Jadi hubungan yang sangat intim itu, saudaraku, itu menunjukkan orang itu punya pemahaman bahwa Allah itu dimanapun berada, itu selalu hadir dalam hidupnya. Sehingga dalam kondisi apapun, saudaraku, dia tetap menyembah Tuhan. Tidak hanya pada waktu semuanya lancar menyembah Tuhan. Ketika susah, sorry Tuhan, aku tidak mau menyembah Tuhan.
Saudaraku, kata menyembah, worship ini saudaraku, itu secara harafiah itu menunjukkan orang itu yang mencium tangan orang yang lebih tua, lebih senior, saudaraku. Atau penyembahan ini menunjukkan orang yang tunduk kepada orang yang punya otoritas, orang yang lebih tinggi kuasanya. Itu kata menyembah. Jadi kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari bahwa ibadah kita itu dalam roh, kita tidak hanya menyembah Tuhan ketika kita ada di gereja ini. Kita tidak hanya menyembah dan tunduk kepada Tuhan. Tidak hanya pada saat kita berada dalam ruangan gedung gereja ini. Tetapi pada saat kita keluar dari gedung gereja ini, kita pun tetap menunjukkan hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang takut kepada Tuhan. Hidup yang tunduk kepada Tuhan, saudaraku. Jadi pemahaman ibadah dalam roh ini akan pada sendirinya nanti akan mempengaruhi perilaku dan karakter kehidupan kita. Dan kita, saudaraku, akan menunjukkan kehidupan yang mencerminkan karakter Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, ada sebagian kita yang terpaksa, tadi sudah saya katakan, harus beribadah di rumah. Kiranya kondisi seperti itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menikmati ibadah di rumah. Seharusnya saudara tetap bisa menikmati. Makanya Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah secara onsite begitu ya, tetaplah bersyukur saudara masih bisa beribadah. Jangan merasa ibadahku belum sungguh-sungguh karena belum di gereja. Saudaraku, Tuhan itu roh. Dia tidak hanya bisa kita sembah pada waktu kita di gereja, tetapi dimanapun engkau berada, termasuk ketika engkau berada di rumah. Hendaklah kualitas ibadah kita tetap sama. Karena engkau sedang berhadapan dengan Tuhan yang superioritas itu, yang punya kekuatan yang lebih daripada saudara dan saya. Marilah kita juga menyembah atau beribadah kepada Tuhan tidak hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada, biarlah hidup kita menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, tetapi juga jangan kita punya pemahaman yang seperti ini, saudaraku. Pak Yusa kan bilang Tuhan hadir di semua tempat, begitu ya. Sudahlah, tidak usah di gereja ibadahnya, di rumah aja kan cukup, begitu ya, saudara ya. Jangan kita juga punya pemahaman yang seperti itu, saudara. Nanti kalau kondisi corona sudah selesai, udahlah ibadah di rumah aja lebih enak kok, tidak usah di gereja. Jangan juga punya pemahaman yang seperti itu. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus tidak seperti itu hidupnya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, saudaraku, sesibuk apapun Tuhan Yesus, dia selalu pada hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat. Ya, setiap hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa makna menyembah dalam roh itu bukan berarti kita mengabaikan ibadah secara komunal, bukan. Jadi kalau saat ini kita beribadah di rumah, penekanannya bukan ibadah di gereja itu tidak penting, bukan itu. Tapi karena kondisi saat ini kita diingatkan, saudaraku, bahwa ibadah itu tidak hanya di gereja tapi juga bisa di rumah. Supaya yang di rumah itu tidak merasa minder atau merasa tidak bisa menikmati ibadah. Tidak, saudaraku, tetap bisa bersuka cita dan menikmati ibadahnya kepada Tuhan. Ya, karena Yesus pun dia selalu pada hari Sabat dia mengikuti ibadah secara komunal di bait Allah. Ya. Kenapa kita tetap perlu beribadah di gereja, saudaraku? Gambarannya samalah, saudaraku. Kalau engkau suami istri di rumah, begitu ya, tapi ketemunya hanya lewat WA. Kira-kira enak nggak, saudaraku? Sama. Tidak nikmat, saudaraku.
Dan itu juga dinyatakan oleh Allah yang jadi manusia. Kenapa sih Allah kok tidak WA-an lah, ngobrol dari surga kepada manusia lah? Kenapa dia datang langsung ke dunia? Karena perjumpaan secara langsung itu dibutuhkan, saudara. Ya, makanya jangan kita juga punya anggapan nanti setelah corona selesai, udahlah, tidak usah ibadah di gereja, di rumah aja juga sama. Bukan itu penekanannya. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, ibadah yang Tuhan ajarkan itu, selain dalam roh dikatakan tadi itu adalah ibadah itu harus dilakukan di dalam kebenaran, saudara. Kata kebenaran itu dalam bahasa Yunani-nya ditulis dalam kata aletheia. Makanya saudara pernah dengar ya, ada gereja namanya gereja aletheia itu. Aletheia itu artinya kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak palsu, kebenaran yang sesuai dengan fakta atau kenyataan, bukan hoak atau kebenaran yang palsu. Ya. Kata aletheia ini, saudara, itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Nah, kata kebenaran itu dipakai kata aletheia, ya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dan klaim Yesus ini, pernyataan Yesus ini dibuktikan dengan perkataan dan hidupnya yang benar. Jadi Yesus tidak hanya berkata-kata akulah jalan kebenaran, tapi hidupnya itu, faktanya itu menunjukkan hidupnya itu dalam kebenaran. Dia rela mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan. Dia rela berkorban untuk memberikan kehidupan, bukan mengorbankan orang lain untuk kehidupannya diri sendiri, saudaraku. Itu kebenaran yang konkret yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam konteks ibadah, saudaraku, orang yang beribadah dalam kebenaran, maka kebenaran yang dia tonjolkan itu bukan kebenaran dalam ritual atau tata cara beribadah. Memang tata cara ibadah itu perlu kita perhatikan urut-urutannya benar atau tidak, ya. Apalagi di GKI ini kan ibadah kita, liturgi kita itu ada kisahnya, ada ceritanya. Itu harus benar. Tetapi ibadah kita penekannya bukan kebenaran ritual, bukan kebenaran liturgi itu, saudaraku. Walaupun itu penting, tapi bukan itu yang paling utama. Maka jangan sampai mungkin salah warna liturgi, berantem begitu ya. Saya pernah itu, bukan di GKI sih, ada jemaat gereja lain yang curhat sama saya, yang kecewa sekali dengan majelisnya, dengan jemaatnya. Karena liturgi yang seperti biasanya itu direformasi, diubah. Dia sakit hati, saudara. Nah, saudara, sayang banget kan, saudara. Tidak ke gereja gara-gara kecewa dengan tata liturginya itu loh. Liturgi penting, jangan salah, saudara. Nanti saudara bilang, wah, Pak Yusak bilang liturgi tidak penting, saudara. Tapi jangan itu yang kita kedepankan gara-gara liturgi kita akhirnya hidup di dalam tidak kebenaran. Karakter kita tidak benar. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi kebenaran di sini, saudaraku, adalah kebenaran yang benar-benar nyata di dalam karakter kehidupan kita. Maka dalam Yesaya 1 tadi saya membacakan dalam pendahuluan tadi ayat yang ke-14 dan 15, saudaraku, Tuhan benci kepada perayaan-perayaan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang sangat teliti dalam hal apa? Ritual keagamaan. Mereka tidak sembarangan ketika mereka itu beribadah, saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan, aku benci dengan perayaan. Ya, aku benci. Padahal ibadah mereka sangat tertib, saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan, aku benci kepada ibadahmu. Kenapa, saudaraku? Karena sementara mereka beribadah, tangan mereka penuh dengan darah. Ya, karakter mereka tidak benar.
Liturgi ibadahnya benar, aturan ibadahnya benar. Tapi Tuhan benci pada mereka karena apa? Karakter mereka tidak benar. Tangan mereka penuh dengan darah. Jadi Tuhan memakai kata tangan penuh dengan darah itu menunjukkan betapa kejamnya hidup mereka. Menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang lain, menindas orang lain, sementara mereka begitu giat beribadah. Ibadah mereka tidak menunjukkan kebenaran aletheia. Saudaraku, itulah yang Tuhan juga singgung, saudaraku, secara halus kepada perempuan di Samaria ini. Yang dengan bangganya, nenek moyang kami beribadah di gunung ini. Tapi Tuhan menyinggung, mengkritik perempuan ini tidak dengan frontal, saudara. Dia berkata dalam ayat yang ke-18, saudaraku. Tuhan berkata bahwa suami perempuan itu ada 5. Dia mengatakan sebelumnya, panggil suamimu, aku tidak punya suami. Oh betul, memang yang 5 suami itu bukan suamimu memang, tapi suaminya orang lain, saudara. Saudaraku, perempuan itu dengan bangga, nenek moyang kami dan kami juga beribadah di gunung ini. Tapi suaminya 5, saudara. Ya kan? Karakter hidupnya tidak benar. Mereka sering beribadah di gunung itu, tapi karakter hidupnya tidak benar. Punya 5 suami, saudaraku. Itu menunjukkan hidup yang tidak pernah puas. 1 masih kurang, 2 masih kurang, 3 masih kurang, 4 masih kurang, 5 masih kurang. Maka Tuhan berkata, kalau engkau minum dari air ini, engkau akan tetap haus. Tapi kalau engkau minum air hidup itu, engkau akan tidak pernah haus selama-lamanya. Tuhan ingin mengatakan apa? Kalau ibadahmu tidak menunjukkan kebenaran aletheia, hidupmu tidak akan pernah mengalami kepuasan. Punya harta yang banyak, ada yang kurang lagi. Semuanya sudah ada, tapi hati masih kosong. Itu bukti bahwa ibadah yang dilakukan perempuan itu ibadah yang hanya secara ritual keagamaan. Mengedepankan aturan-aturan yang benar dalam beribadah. Tapi hatinya itu tidak benar. Janganlah kita beribadah hanya karena mempertahankan kebenaran ritual, saudaraku. Atau tradisi semata. Beribadahlah disertai dengan karakter yang benar. Apakah karakter hidup kita saat ini menunjukkan bahwa kita itu sudah menyembah Allah dalam kebenaran? Apakah kita hanya kelihatan benar, saleh saat kita beribadah di gereja? Tetapi setelah kita selesai beribadah, karakter kita seperti liar, penuh dengan kepalsuan. Saudaraku, kapan seharusnya kita mulai melakukan ibadah atau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Mulai kapan kita lakukan itu? Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Jadi perkataan ini ingin mengatakan, ketika Yesus datang, saat ini, sekarang ini, ketika engkau berjumpa dengan aku, hei perempuan Samaria, pada saat inilah transformasi, ubahlah cara ibadahmu itu. Jadi kapan kita mulai beribadah dalam roh dan kebenaran, saudaraku? Sejak saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara.
Kalau ternyata selama ini hidup kita belum mencerminkan ibadah dalam roh dan kebenaran, kita perlu bertanya kepada diri kita, jangan-jangan Yesus belum ada di dalam hidupmu. Jangan-jangan Yesus masih berada di luar hidupmu, sehingga hidupmu tidak menunjukkan ibadah dalam roh dan kebenaran. Sudahkah Yesus sudah ada dalam hidup? Yang tahu adalah saudara sendiri dan Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman ini. Tuhan, Engkau melihat seluruh isi hati kami. Engkau melihat seluruh kondisi kami saat ini. Apakah hidup kami sudah menunjukkan ibadah dalam roh dan kebenaran? Kami tidak hanya menyembah Tuhan di gereja ini, gedung ini. Kami tidak hanya kelihatan saleh dan benar di gereja ini, tetapi dimanapun kami berada, seharusnya hidup kami menunjukkan penyembahan, tunduk dan takut pada Tuhan, dan selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan, Engkau ternyata masih ada di luar hidup kami, kami undang Engkau masuk dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Supaya transformasi ibadah yang benar dalam roh dan kebenaran itu benar-benar ada secara nyata dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka. Oleh karena demi mentaati protokol kesehatan mereka tidak bisa mengikuti ibadah. Kiranya dimanapun mereka berada ketika mereka mengadakan ibadah di rumah, mereka tidak kehilangan indah dan nikmatnya beribadah, menyembah dan berjumpa dengan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini boleh memperbarui konsepsi atau pemahaman ibadah kami yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Kami menyerahkan saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan dalam kehidupannya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan juga berikan pemulihan dan memberikan kesembuhan. Berikan mereka semangat dan hidup yang tetap penuh pengharapan. Dan berikan kepada kami juga hikmat kebijaksanaan di dalam kami menjaga, mengelola kesehatan tubuh kami. Supaya kami memiliki imunitas yang kuat untuk bisa menghadapi atau terhindarkan dari penyebaran virus corona. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam segala jerih lelah dan usaha mereka, di mana dalam kondisi ini mereka harus juga keluar rumah. Bila Tuhan jaga dan lindungi mereka dalam mereka mengais rezeki, bekerja keras, supaya apa yang mereka kerjakan itu tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Kami berdoa untuk kondisi bangsa kami di tengah pandemi saat ini, apalagi ditambah dengan bencana alam yang terjadi di Kalimantan, bencana banjir di Sulawesi, gempa bumi, dan gunung meletus, dan bencana yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa kami ini, supaya kejadian ini semakin
mengasah kepekaan kami untuk peduli dan lebih bersatu untuk mengatasi persoalan bangsa yang besar ini ya Bapa. Biarlah kehidupan keagamaan umat Tuhan secara khusus di negeri Indonesia ini benar-benar ibadah yang kami lakukan itu ibadah yang tidak sekedar ritual, tapi ibadah yang benar-benar kami lakukan dari hati kami yang benar-benar takut dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk sekolah kami Krista Citra, untuk rumah sakit kami Ngesti Waloyo dan Stikes Ngesti Waloyo, Tuhan berkati supaya lembaga-lembaga Kristen ini menjadi alat Tuhan untuk menyatakan bentuk ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepekan ke depan ya Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan doa syafaat kami. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan pada saat ini akan saya bacakan dari Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat, kesehatan maupun anugerah yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Begitu juga ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang boleh kami kerjakan dari hari lepas ke hari. Dan saat ini Bapa, kami mengumpulkan persembahan kami, biarlah Engkau yang memberkati, sehingga persembahan ini juga boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para penatua yang mengelolanya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk setiap tangan yang telah terulur untuk memberikan persembahan ini. Engkau yang menyucikan persembahan ini Bapa, dan kiranya Engkau yang akan menguduskan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
yang akan terjadi nanti. Ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan. Atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Bukan puji namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.